Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel WK Art Project. Ya, semoga kabar kita senantiasa diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, untuk konten kali ini masih dalam seputar education atau materi pembelajaran, yakni materi seni budaya. Nah, minggu lalu saya telah menyajikan materi di video part pertama tentang seni rupa, dan kali ini kita lanjutkan di materi selanjutnya. Oke, daripada berlama-lama, mungkin kita sedikit mengingat materi pembelajaran minggu lalu. Minggu lalu itu sudah disajikan tentang beberapa materi tentang pengertian seni, fungsi gambar di zaman purba dan sebagainya, terus unsur-unsur seni rupa. Nah, unsur seni rupa itu terbagi menjadi 8. Mungkin masih kalian ingat, ada titik, ada garis, bidang, tekstur, gelap terang, dan sebagainya. Ya, silahkan dicek kembali video-video berikutnya. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Nah, berikutnya langsung saja ke pokok materi. Nah, ini selalu saya ingatkan bahwasanya kalian harus membedakan yang namanya pengetahuan dan keterampilan itu seperti apa. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah acuan materi yang akan kita laksanakan ke depannya, atau target kita menyelesaikan materi itu apa. Makanya ada namanya kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini dibagi menjadi 2. Ada namanya pengetahuan atau terkait dengan materi-materi, dan yang kedua namanya keterampilan. Nah, keterampilan ini bisa berdasarkan dengan praktek, apalagi seni budaya pasti harus melakukan sebuah praktek. Nah, jadi pengetahuan di KD ini ada KD 31, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. 2. Keterampilan 4.1 menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, keterampilan ini kita akan nanti ke praktek. Nah, poin penting dalam pembelajaran ini adalah kalian harus paham tentang materi pokoknya atau materi dasarnya. Nah, materi dasarnya itu sudah disajikan di video pertama tadi, beberapa bagian. Yang kemarin itu ada unsur yang ini. Terus nanti kita ke prinsip. Nah, prinsip ini masuk dalam kategori komposisi. Nah, jadi di sini mungkin saya akan jelaskan sampai akhir saja materinya. Jadi unsur, prinsip, teknik. Jadi ada 3. Jadi unsur, prinsip, dan teknik. Nah, itu kalian harus mengerti semua. Menggambar flora, fauna, dan alam benda itu adalah objek gambarnya. Yang akan kita mau gambar itu adalah objek. Jadi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Oke. Kita akan fokus di materi ini tentang pengetahuan. Kita lanjut. Oke, kita masuk ke dalam materi saja. Jadi komposisi ini dibagi menjadi 6. Komposisi itu dibagi menjadi 6. Ada namanya kesatuan atau unity, keseimbangan atau balance, keserasian atau harmoni, irama atau rhythm, kesebandingan atau proportion, fokus perhatian atau center of interest. Nah, jadi di komposisi itu juga nanti di akhir video akan dijelaskan tentang komposisi simetris dan komposisi asimetris. Nah, silakan disimak baik-baik video ini. Lanjut. Nah, komposisi. Komposisi adalah penempatan atau aransemen unsur-unsur visual atau bahan dalam karya seni, berbeda dari subjek. Ini juga dapat dianggap sebagai organisasi dari unsur seni. Ya, menurut prinsip seni rupa. Jadi komposisi ini tadi sudah disebutkan dibagi menjadi 6. Nah, kita sekarang sudah jelaskan. Nah, sekarang kesatuan.
Kesatuan merupakan paduan unsur rupa yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan dengan kata lain, tidak terpisah-pisah atau berdiri sendiri. Sedangkan keseimbangan atau balance merupakan prinsip pengaturan unsur rupa dengan memperlihatkan bobot visual yang tidak berat sebelah atau timpang. Jadi mungkin kata balance ini mungkin kalian sudah sering dengar atau sering baca. Jadi pada dasarnya komposisi itu adalah susunan atau bisa dikatakan susunan, bisa dikatakan aransemen. Jadi kalau kita mengaitkan dengan komposisi bahan makanan, jadi ada bahan-bahannya seperti itu. Jadi komposisi itu dalam seni rupa seperti itu juga harus mengenal yang namanya kesatuan dalam gambar itu apa, keseimbangan dalam gambar itu seperti apa. Jadi harus memahami pengertian masing-masing. Oke, ini mungkin saya akan bacakan saja untuk menghemat. Nah, berikutnya adalah keserasian atau harmoni, merupakan perpaduan unsur rupa yang selaras dan tidak bertentangan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jadi lebih keharmonian sebuah gambar itu terlihat menyatu. Irama atau ritme, pengulangan unsur-unsur rupa dalam sebuah tatanan akan menimbulkan kesan gerak bagi orang yang melihatnya. Jenis irama terbagi menjadi 3, yaitu irama repetitif, irama alternatif, dan irama progresif. Nah, dari ketiga ini bisa kalian cari di Google atau di internet atau Wikipedia, silahkan di search karena ini materi terbatas. Berikutnya, kesebandingan atau proportion merupakan perbandingan ukuran unsur-unsurnya, baik perbandingan antar bagian maupun antara bagian terhadap keseluruhan. Terus, fokus perhatian atau center of interest ya itulah disebut dengan dominasi. Artinya dalam karya seni rupa ada beberapa aspek yang menonjol pada gambar, lukisan, kriya, dan sebagainya. Oke, silahkan dicek lebih detailnya di internet ya, karena ini merupakan materi-materi tambahan yang tidak ada di buku kalian. Nah, oke, sekarang kita masuk ke teknik. Nah, teknik ini dibagi menjadi 7 dalam teknik dalam menggambar. Nah, di sini akan sajikan beberapa foto-foto juga supaya kalian bisa membedakan perbedaan masing-masing. Nah, teknik gambar ya. Teknik gambar atau teknik dalam menggambar itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada namanya teknik arsir, yang kedua teknik gosok atau dusel, teknik akuarel, teknik siluet, teknik pointillisme, teknik plakat, dan teknik linear. Oke, silakan diingat-ingat materinya. Nah, ini. Oke. Teknik arsir merupakan cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga tampak seperti 3 dimensi. Jadi teknik arsir ini seperti ini. Mungkin di pelajaran matematika sudah pernah mengarsir. Jadi seperti ini teknik dalam mengarsir atau dalam pada saat menggambar. Jadi sangat berbeda. Nah, ini mungkin yang pernah kalian lakukan seperti ini. Nah, jadi tampak menjadi 3 dimensi. Berikutnya teknik dusel. Nah, teknik dusel merupakan cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambar menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Nah, teknik dusel ini bisa dikatakan juga teknik gosok. Nah, ketika bisa mengarsir seperti ini, kita bisa menggunakan jari tangan kita untuk menggosok bagian-bagian yang sudah diarsir tadi, sehingga bentuknya seperti ini, halus. Ini karena digosok. Jadi teknik dusel atau teknik gosok atau menggoreskan pensil tapi miring. Silahkan dibedakan perbedaan antara arsir dan dusel, sangat berbeda. Lebih halus yang digosok daripada arsir. Oke, lanjut. Nah, berikutnya teknik akuarel. Teknik akuarel merupakan cara menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau tembus pandang. Nah, silahkan. Jadi sangat berbeda ketika teknik akuarel ini kita pakai dalam menggambar. Jadi ini lebih menggunakan cat air. Nah, lihat saja dari bentuk gambar ini, pewarnaannya juga itu
teksturnya juga sangat berbeda. Berikutnya, teknik siluet. Teknik siluet atau teknik blok merupakan cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Nah, jadi seperti ini namanya teknik siluet. Seperti bayangan kita sekarang itu adalah bisa dikatakan siluet. Seperti ini. Jadi rata-rata siluet ini untuk menyerupai bentuknya itu bisa dilihat dari samping. Seperti kucing yang kalian lihat di gambar itu. Berikutnya, teknik pointillis. Teknik pointillis merupakan cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambar menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikkan. Jadi kenapa di sini sering dibahas tentang gelap terang ya? Karena ketika kita sudah menggunakan gelap terang pada sebuah gambar itu, dia akan menandakan objek itu terlihat 3 dimensi. Nah, seperti itu. Jadi teknik pointillis itu lebih kepada teknik titik-titik. Jadi mau pakai pulpen kah, mau pakai pensil, tapi akan nanti titik-titik ini akan menyatu menjadi sebuah gambar. Ya, seperti contoh. Ini teknik pointillis. Jadi cuma dititik-titikkan yang kemudian membentuk objek gambar. Berikutnya teknik plakat. Teknik plakat merupakan cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya tampak pekat dan menutup. Nah, silahkan. Jadi teknik plakat dengan teknik akuarel tadi sangat berbeda. Ini warnanya sedikit lebih tebal. Nah, karena yang digunakan adalah cat poster atau cat air yang berbeda, bisa cat akrilik. Nah, kayak gitu. Berikutnya, teknik linear. Teknik linear merupakan cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan, baik garis lurus maupun garis lengkung. Nah, sangat berbeda sekali. Teknik linear ini seperti ini. Jadi cuman di bagian-bagian garis tertentu objek gambar itu yang dibentuk. Jadi di sini tidak ada istilahnya gelap terang. Cuma bentuk contoh dari bunga ini terbentuk. Kita lihat jauh dari manapun itu terlihat seperti bunga. Karena yang digambar di sini adalah cuma bentuk garis-garisnya saja. Nah, mungkin teknik ini pada saat kalian di sekolah dasar atau TK sering yang seperti ini. Kadang mungkin menjiplak. Oke? Nah, untuk daftar pustaka silakan kalian cari materi ini di sini. Ya. Silakan. Oke, berikutnya. Nah, ini materi yang terkait di buku kalian yang perlu diperhatikan sebelum menggambar. Nah, ada beberapa poin penting yang kalian harus perhatikan sebelum menggambar. Yang pertama, jadi ini kalian harus membedakan ya beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Karena nanti ini juga ada di pengertian lain ini, ya. Jangan sampai keliru. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kalian harus mengetahui dulu objek apa sih yang akan digambar, apakah itu flora, fauna, atau alam benda. Nah, terus 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Nah, bagian-bagiannya itu apa? Kalian harus paham bagian-bagian dari gambar itu, mungkin dari segi bentuknya, badannya, kalau flora misalnya, atau kuncup dari bunga itu. Nah, berikutnya, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna, memberi kesan untuk latar belakang. Jadi ingat, dimensi gelap terang itu bukan berarti cuma hitam atau putih, tapi dimensi gelap terang itu bisa juga berwarna. Nah, silahkan lihat. Yang kalian lihat ini adalah sebenarnya bukan gambar yang digambar ya, tapi memang ini cabai yang dikreasikan menjadi seperti ini. Tapi lihat, gelap terang itu ada di seperti ini, gelap terang. Jadi kenapa harus ada gelap terang? Supaya gambar itu terkesan hidup. Nah, beda dengan tadi teknik linear, itu
kesannya cuma garis-garis aja, tapi kalau kita memberikan gelap terang, gambar itu akan terlihat lebih hidup. Jadi itu adalah tujuan mengapa menggunakan namanya gelap terang, unsur-unsur seni rupa tadi. Terus memberi kesan untuk latar belakang. Nah, latar belakang itu bisa seperti ini atau ada bayangan-bayangan seperti ini. Oke, ingat ini bukan gambar ya, tapi foto. Nah, kalau gambar yang ini, nah ini gambar. Oke, contoh teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda ini silahkan simak di buku kalian, baca. Ada khusus untuk flora, ini fauna, dan ini alam benda. Jadi masing-masing berbeda. Berikutnya, pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, tadi yang saya sebutkan pengertian yang ini dengan yang ini agak mirip, jadi diperhatikan yang ininya, tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar ini secara umum. Nah, sedangkan yang ini pada saat menggambar bentuk. Nah, menggambar bentuk itu pada saat menggambar alam benda. Nah, alam benda itu yang mana? Ini alam benda, ini gambar alam benda. Alam benda itu berupa gelas, guci, talenan, dan sebagainya. Pokoknya benda-benda, mau itu gitar. Nah, itu. Nah, silahkan dibaca. Ini ada di buku kalian. Berikutnya. Nah, alat dan media gambar. Alat dan media gambar itu ada pensil warna, krayon, pulpen, kertas gambar. Silahkan dipahami. Berikutnya, ini juga ada di buku kalian, silahkan dipelajari. Nah, tadi sempat saya singgung tentang komposisi. Nah, komposisi itu dibedakan menjadi dua jenis, ada komposisi simetris dan asimetris. Nah, pengertiannya ada di sini. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Nah, ini contoh bentuk yang simetris. Jadi kanan sini sama. Ya. Nah, berikutnya, komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Jadi walaupun tidak sama dijelaskan asimetris itu, tapi tetap seimbang gambarnya. Jadi ini mungkin agak polos di sini ada gagang atau pegangannya untuk minum. Jadi ini komposisi itu bisa dilihat dari bentuk objeknya. Oke. Berikutnya. Nah, pensil. Nah, pensil ini juga kalian harus paham dalam penggunaan pensil. Pensil itu dibagi menjadi dua, ada pensil H dan ada pensil B. Kalian harus paham, pensil itu dibagi menjadi dua, ada H dan B. Pada saat mungkin kalian menggambar sebelumnya sudah menggunakan pensil namanya pensil tipe B. Nah, atau pensil 2B. 2B. Jadi urutan pensil ini harus kalian pahami juga urutan pensil ini. Biasanya ada 2B, 3B, 4B sampai 8B. Demikian juga tipe H. Berikutnya, pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Silahkan dibaca ya, di buku juga ada. Nah, mungkin tadi sudah berakhir materinya. Jadi kalian dari video pertama dengan video yang terakhir ini kalian harus simak baik-baik materinya, karena ada beberapa materi tambahan yang tidak ada di buku kalian dan juga ada materi yang sudah ada di buku kalian. Jadi mencari informasi itu tidak selalu satu saja, tapi kita harus memperbanyak informasi supaya bisa berkembang wawasannya. Nah, untuk pertemuan ketiga nanti setelah kalian menyimak video ini, kita akan melakukan namanya penilaian harian atau ulangan. Info kalian update
dengan koordinator masing-masing. Nanti saya akan infokan. Berikutnya materi video part 1 dan 2. Nah, ini video yang kedua, yang sebelumnya sudah kalian saksikan. Ya, jangan lupa melengkapi tugas-tugas bagi kalian yang belum mengerjakan. Jadi tugas-tugas 1 dan 2 itu kalian harus update. Bertanya materinya kemarin apa sama teman-teman yang sudah melengkapi tugas, ditanya baik itu di WA atau di Google Classroom. Oke? Nah, jangan lupa minta tolong untuk subscribe channel ini, WK Art Project, supaya kalian bisa update informasi dan beberapa info-info lainnya. Subscribe, like, komentar, dan share. Coach, belajar adalah kunci sukses. Aku bukan orang malas. Oke, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tetap belajar dari rumah, jangan bermalas-malasan untuk mengerjakan tugas, tetap mengupdate informasi baik itu dari wali kelas, teman terdekat, atau guru mata pelajarannya. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau aksen-aksen bahasa yang keliru. Mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.